Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL saya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Gani Rizky Aisyah, BP 1801072022, kelas 3B D3 Akuntansi. Selanjutnya yang pertama masuk ke pendahuluan. Latar belakang saya melaksanakan PKL ini yaitu pertama mengasah hard skill dan soft skill agar menjadi lulusan yang berkualitas dengan cara apa yang telah dipelajari di perkuliahan yaitu teori-teorinya itu dapat dipraktekkan di PKL ini sehingga dapat melatih hard skill dan soft skill saya. Yang kedua itu mengimplementasikan ilmu untuk siap di dunia kerja. Karena terkadang apa teori yang telah diajarkan di perkuliahan itu sangat berbeda sekali dengan yang ada di praktek. Itu agar tidak menjadi canggung di kemudian hari, maka dilaksanakanlah PKL ini agar siap di dunia kerja. Tujuan saya melaksanakan PKL ini adalah menambah pemahaman, wawasan dan pengalaman saya tentang dunia kerja. Saya melaksanakan PKL di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Aur nomor 1 Padang. Terdapat 8 bagian, yaitu bagian perdagangan, bagian industri agro, bagian industri non-agro, bagian perlindungan konsumen dan produk, bagian kesekretariatan, dan bagian UPTD. UPTD ini dibagi juga menjadi 3 bagian, yaitu UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, UPTD Logam, dan UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri. Dan di sini saya diletakkan di bagian industri agro. Pelaksanaan kegiatan, di sini saya menjalani aturan, yaitu yang pertama mahasiswa dijadwalkan hadir di kantor pada hari Senin sampai Jumat. Kemudian yang kedua itu mahasiswa diwajibkan hadir pada pukul 07.30 di kantor. Yang ketiga itu setiap mahasiswa diwajibkan ikut dan mengikuti kegiatan apel pagi pada hari Senin, senam pada hari Rabu. Kemudian juga mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan lelang dan kegiatan wirid per bulannya. Dan kemudian mengikuti aturan berpakaian sesuai aturan instansi, yang dimana pada hari Senin, Selasa itu memakai baju hitam putih, hari Rabu memakai baju olahraga dan dapat membawa baju ganti, hari Kamis memakai baju batik, dan hari Jumat memakai baju muslim. Selanjutnya masuk ke uraian kegiatan. Selama saya melaksanakan PKL, inilah pekerjaan yang telah saya kerjakan. Yang pertama itu memahami tentang anggaran keuangan, laporan keuangan LO dan LRA. Di sini saya disuruh memahami laporan keuangan di tahun 2019 agar saya dapat membantu Bapak ini untuk membuat laporan keuangan di tahun 2020. Yang kedua yaitu merekapitulasi kwitansi ATK dan laporan TPL IKM tahun 2020 serta memasukkan nomor SPB-nya. Di sini saya mengumpulkan kwitansi ATK dan kwitansi laporan anak TPL IKM yang dimana itu telah diberi kontrak 1 tahun kepada dinas perindustrian. Lalu saya mengkelompokkan per bulannya dan saya urutkan sesuai dengan nomor urutannya. Kemudian saya memberikan nomornya dan saya masukkan surat SPB atau surat perintah bayar. Yang ketiga itu merekapitulasi data industri kecil dan menengah tahun 2018 dan 2019 berdasarkan jenis makanan khusus berbahan kedelai serta menghitung kapasitas produksi. Di sini saya mengumpulkan data industri kecil dan menengah tahun 2018 dan 2019 berdasarkan jenis berbahan baku kedelai sebanyak 18 kota atau kabupaten. Kemudian setelah saya mengumpulkannya, saya menghitung kapasitas produksinya per IKM. Setelah saya menghitung kapasitas produksinya, saya kelompokkan sesuai nomor KBLI-nya. Dari situlah terdapat data kebutuhan bahan baku sesuai dengan nomor KBLI. Dan kemudian data ini kami kirimkan ke bagian pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya yaitu menginput dan memeriksa data LO dan LRA ke dalam laporan keuangan semester 2 tahun anggaran 2020. Setelah saya disuruh memahami laporan keuangan anggaran semester 2 tahun 2019, saya diminta untuk menyusun laporan keuangan di tahun 2020, di mana ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan juga laporan ini berbasis akrual. Selanjutnya itu membuat jurnal umum yang berkaitan dengan penanganan COVID untuk laporan keuangan semester 2 tahun 2020. Di dalam laporan keuangan ini itu terdapat jurnal-jurnal mengenai COVID-19.
yang dimana di tahun 2020 itu terdapat pandemik COVID-19 yang tentunya itu adanya biaya pengeluaran. Dan disinilah kita membuat jurnal yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID agar dapat menyesuaikan anggarannya dengan kondisi yang ada pada saat ini. Selanjutnya itu membuat kartu kendali persediaan masuk, persediaan keluar, dan permintaan barang, serta membuat form permintaan barang atau persediaan di tahun 2020. Guna kartu kendali persediaan masuk, keluar, dan permintaan barang adalah untuk mencatat barang yang masuk dan barang yang keluar, serta permintaan barang dari karyawan tertentu seperti ATK, cetak belangko, supplies kantor, dan sebagainya yang berhubungan dengan persediaan kantor. Selanjutnya yaitu memeriksa dan memperbaiki rincian belanja APBD. Di sini saya diminta untuk memeriksa dan memperbaiki rincian belanja APBD agar belanja yang dapat dikeluarkan itu menjadi digunakan secara efektif. Di sini saya memperbaiki rincian belanja APBD itu sesuai dengan pagu anggaran yang dimana telah ditetapkan pada awal tahun. Selanjutnya itu membuat aliran kas APBD tahun 2020. Aliran kas ini adalah aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang dimana itu merubah kondisi keuangan instansi atau perusahaan pada setiap periode pembukuan, baik itu bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan. Dan di sini saya telah mendapat data aliran kas pada sebelumnya dan menginput ke dalam Excel. Dan saya membuat aliran kas ini berdasarkan RKA atau rancangan kerja anggaran. Selanjutnya yaitu rekapitulasi data usulan IKM dan sertifikasi halal dan merek. Di sini saya diminta untuk mengumpulkan daftar nama IKM untuk menjadi usulan salah satu kegiatan program industri agro, yaitu sosialisasi sertifikasi halal dan merek. Program ini bertujuan untuk membantu IKM yang belum mendapatkan sertifikasi halal dan membantu IKM untuk mendaftarkan merek produknya agar tidak terjadi kesamaan produk yang lainnya. Selanjutnya yaitu membuat survei harga barang dan jasa di tahun 2021. Maksud dari survei harga ini adalah membuat daftar harga perkiraan sendiri yang mana telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dengan bertujuan untuk pengadaan barang atau jasa tersebut, seperti contohnya lelang. Selanjutnya yaitu membuat data pelaksanaan kegiatan pelatihan industri agro tahun 2020 dan 2021. Di sini saya disuruh membuat daftar pelaksanaan kegiatan untuk salah satu program bidang industri agro, yaitu pelatihan. Yang dimana pelatihan ini terdiri dari pelatihan mengenai olahan produk gambir, pelatihan mengenai minyak kelapa sawit, dan sertifikasi halal dan merek, yang dimana itu telah ditetapkan pada anggaran sebelumnya di awal tahun. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuat RKA pergeseran tahun 2021. RKA atau rancangan kerja anggaran ini adalah data perencanaan dari penganggaran yang dimana berisi tentang rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dan di sini dalam kegiatan industri agro itu terdapatlah anggaran yang telah dibuat pada awal tahun. Namun karena ada pergeseran, ada hal-hal yang harus ditambahkan. Jadi dapat menyesuaikan dengan sistem yang ada. Selanjutnya itu pembelajaran yang dapat saya peroleh. Ternyata ada hal-hal positif yang saya terima selama perkuliahan itu sangat relevan sekali terhadap dunia pekerjaan. Seperti contohnya disiplin dalam aturan dan waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan, terus fokus dalam melaksanakan pekerjaan, mampu bekerja sama dalam tim, dan sebagainya. Kemudian, adapun manfaat PKL bagi saya terhadap pengembangan soft skill sangat banyak sekali. Di antaranya itu saya dapat berpikir kritis, saya mampu mengasah komunikasi saya mampu menganalisis informasi yang ada, dan saya mengasah rasa ingin tahu saya, kreatif saya dan inovatif saya. Lalu saya dapat memanage waktu dan mendisiplinkan waktu. Kemudian dalam melaksanakan PKL ini saya juga memiliki manfaat dalam kemampuan kognitif, yaitu saya mampu meningkatkan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan dapat mengambil keputusan.
Sekian presentasi saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.